Dilanjutkan dengan prosesi pembukaan dengan pemukulan kulkul oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. Mohon bersama-sama mendampingi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, penjabat Gubernur Bali, dan Ketua DPRD Provinsi Bali. Baik, mohon izin, nanti untuk pemukulan kulkul akan kami pandu dari hitungan mundur ketiga. Baik, akan kita hitung mundur dari hitungan ketiga. 3, 2, 1. Ya, dan pemirsa, dengan pemukulan kulkul yang dilakukan oleh Menteri ATR BPN Republik Indonesia, maka resmilah dibuka Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, yang menjadi ciri khas utama dari penyelenggaraan pawai Pesta Kesenian Bali adalah tampilnya Adi Merdangge dari Institut Seni Indonesia Denpasar yang akan membawakan tari Siwa Nataraja yang merupakan lambang dari Pesta Kesenian Bali. Sekaligus mengiringi maskot Pesta Kesenian Bali, Siwa Nataraja oleh Institut Seni Indonesia Denpasar. Siwa Nataraja represent the pinnacle of majesty of the Almighty God as the highest manifestation of the King, the God of dancers. Siwa in the cosmic dance movement brings forth and return and order of the universe. These movements are the emanation of the prime energy that unifies, creating beauty and elements of art. Siwa becomes the supreme source of creativity. The anthropomorphic form of the deity Siwa can be depicted into forms: Ugra, Argora, meaning terrifying, and Somya, meaning peaceful. Pola ritmis irama kendang dipadu harmonis instrumen cengkeh kopiah, rebana, dan cilo dengan jalinan melodi tawa-tawa. Kompleks kelompok instrumen lembut yaitu seruling dan angklung kosong. Siwa menjadi sumber kreativitas yang maha agung. Motif daun siwa dapat digambarkan menjadi dua bentuk, yaitu ugra atau gelang yang artinya menjalankan, dan somya artinya damai. Siwa sebagai mandala semesta mengandung unsur pertiwi, maka teja, bayu, dan atas. Siwa beraksioma menuntun umat manusia mendaraskan para makunawi kerama dalam termimpi jangan ganti, mengaktualisasikan nilai-nilai pembangunan harkat martabat manusia unggul dan kewistara di bumi dan tanah, pemuliaan kehidupan, pengagungan anak sang-sang para. Siwa sebagai pengelola sumber daya dan urip, minum, kauripan, nur, buah, zon. Siwa is the cosmic mandala contains the elements of earth and perfume,
water, fire, air, and space. Siwa's action guides humanity in chanting Paramaguna Vikrama within a Jana Kati termini, actualizing the values that build the dignity of superior humans who are distinguished on the earth. This includes the glorification of life, the exaltation of the origin, as Siwa, as Guru Triloka, the source of wisdom and life, Buru Buah Suat. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, so that was Siwa Nataraja by Institute of Arts dan Swasta. Baik, dan langsung saja pemirsa kita saksikan penampilan dari Duta Kabupaten Jembrana. Sepasang berbusana payas agung khas Jembrana. Dua pasang berbusana payas agung dan dua pasang berbusana payas Madiun. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is Jembrana Regency. Jembrana Regency under the leadership of Regent Iningat Tambo and Vice Regent Igede Ngurah Patriana Krishna. It draws the Goa Yohana Budaya Studio as their third year represented this year. Known as Bumi Makepung, Jembrana presents the spirit of welcoming Golden Jembrana. The parade starts with the name Kickboard Carrier, performed by a girl dressed in payas lalunakan, traditional Balinese costume and makeup, followed by the line of Jagek Bagosio, a pair in payas agung, Jembrana's traditional grand attire, 2 pairs in payas agung and 2 pairs in payas Madiun. Kemudian barisan berikutnya yakni Gebogan Janur yang dibawa oleh gadis berbusana lelunakan dan diikuti oleh barisan Uperege yang membawa tebu, senjata dewa Nawasange, bandrang, tedung pagut, tedung agung, dan umbul-umbul. And followed by the Gebogan Janur procession,
carried by girls in lelunakan attire, and followed by the Uparangga line carrying sugarcane, Dewata Nawasanga weapons, Bandra, Tedung Pagut, Tedung Agung, and Umbul-Umbul. Ya, dan saat ini sedang melewati panggung kehormatan pemirsa duta dari Kabupaten Jemberana yang menampilkan solah kerakyatan, tari joget bumbung, bumbung gebyok, dan juga bumbung kepiak. Dan ada juga menampilkan prosesi daur hidup, Pak Prof, Bandeng, yaitu upacara menggedong-gedongan, Pak Prof, ya? Betul. Ya, maknanya seperti apa, Pak Prof? Jadi menggedong-gedongan ini sesungguhnya suatu upacara yang dilakukan sebelum bayi lahir. 6 bulan kandungan itu berlangsung, kemudian orang tua itu melakukan suatu upacara yang namanya menggedong-gedongan, menyucikan bayi sebelum lahir, dengan harapan kemudian di dalam upacara menggedong-gedongan itu tidak hanya upacara bebanten yang ada, tetapi juga selalu diadakan upacara kekawin gitu, kekawin, mekidung, supaya anak-anak itu dari awal sudah mendapat pendidikan sebelum lahir tentang nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai agama, dan juga nilai-nilai yang lain, estetika yang lain seperti itu. Jadi 6 bulan sebelum dia lahir akan diadakan upacara menggedong-gedongan semacam ini. Baik, kan kebetulan memang Jemberana mulai dengan aspek pertama dari kelahiran bayi di dunia ini, seperti itu. Ya, jadi upacara menggedong-gedongan ini merupakan salah satu representasi dari tema PKB tahun ini ya, Pak Prof, ya. Karena ritus kehidupan akan diungkap oleh semua kabupaten, mulai dari upacara menggedong-gedongan sampai nanti kita akan menyaksikan misalnya upacara pengabenan dan serada semacam ini. Baik, ya, dan masih berlalu di depan panggung kehormatan seperti yang dapat Anda saksikan pemirsa, kontingen atau duta dari Kabupaten Jemberana yang membawakan beberapa garapan. Dan saat ini Anda sedang menyaksikan tari khas dari Kabupaten Jemberana, yaitu tari joget bumbung, yang juga akan dirangkaikan dengan bumbung gebyok dan juga bumbung kepiak. Here's the seed of life, which becomes the embryo of a baby. The ceremony is performed when pregnancy reaches 6 months, with the hope that the fetus will grow perfectly and reborn as a quality of human. Selanjutnya, Bumi Mekepung ini juga membawakan tarian khas daerahnya, yakni tari joget bumbung. Tari joget bumbung merupakan salah satu jenis tari kerakyatan atau pergaulan, dan tarian ini melibatkan penari wanita sebagai joget dan penari pria sebagai pengiring. Tarian joget bumbung ini diiringi musik gamelan khas Kabupaten Jemberana, yaitu gamelan bumbung, bumbung gebyok, dan bumbung kepiak. And in the next we see the joget bumbung dance, a social folk dance is performed. Female dancer act as joget and male dancer Tari joget bumbung yang diiringi dengan gamelan bumbung gebyok dan bumbung kepiak. Pak Prof, ini merupakan tarian khas dari Jemberana, Pak Prof. Nah, Jemberana ini sebetulnya memiliki banyak sekali style joget bumbung. Jadi kita ketika membuat peta kesenian Bali tentang joget bumbung, di Jemberana sendiri itu ada sekitar 41 skill ya yang sangat aktif membina dan mengembangkan joget bumbung. Dan ini sangat menarik sekali bagi kita karena seni rakyat ini adalah cerminan daripada masyarakat itu sendiri. Ada ibing-ibingan. Ini hal-hal yang sangat menarik karena merupakan tadi percintaan antara ya pemuda dan pemudi yang ada di Kabupaten Jemberana sendiri itu ya. Ya, baik. Ini merupakan salah satu tari pergaulan juga begitu ya, Prof. Tari pergaulan, benar. Baik itu untuk kebutuhan hidup, untuk hewan ternak dan pertanian. Masyarakat meminta pertolongan kepada Daknatu Jenderal. Daknatu Jenderal kemudian melakukan
anak-anaknya serta memohon kepada Sang Para Betawi agar diberikan peneduh. And as a main attraction, Jembrana present a thematic performance titled Amar Taming Jati. The story depicts Dang Wijetra's journey along the Prancak Coast. He continues north to community of hunters, experiencing a severe drought, making it difficult to find water for the needs of livestock and farm. Ya pemirsa, dan saat ini Kabupaten Jembrana masih tampil di depan tamu kehormatan dan menampilkan aksi tematik Pedanda Sakti Wawurau. Pak Prof Bandem, ini seperti apa atraksi yang ditampilkan? Ya, ini kita mulai dengan kehadiran ide Pedanda Wawurau atau Dang yang Dwi Jenderal ya, dari Jawa, dari Belambangan ke Bali. Kemudian setelah tiba di Bali, terutama tiba di Purancak itu, banyak sekali rakyat yang melaporkan kepada beliau bahwa rakyat di Jembrana itu mengalami kekeringan, tidak ada air, tidak ada makanan, sehingga dengan demikian sekelompok masyarakat meminta supaya beliau berdoa mudah-mudahan ada hujan begitu, supaya nanti ada air menyuburkan tanah-tanah yang ada di Jembrana. Beliau sebagai seseorang yang sangat sakti, memiliki keilmuan, kegiatnikan, lalu menancapkan tongkatnya, gitu. Tongkatnya ditancapkan di tanah, lalu tumbuhlah pohon yang dinamakan pohon jati seperti itu. Nah, pohon jati inilah yang mengeluarkan air, kemudian rakyat daerah di sana menjadi subur ya. Jadi oleh karena itu mereka kemudian memperingati perjalanan dari Dang Yang Nirate ini, Begawan Dwi Jenderal ini, dengan membangun sebuah pura di sana, lalu pura jati tersebut ya. Ini suatu kisah perjalanan seorang pendeta, seorang ahli dalam bidang agama untuk pergi ke Bali yang dinamakan Dang Yang Nirate. Kemudian tentu saja selain penampilan Dang Yang Nirate sebagai tokoh utamanya, diiringi dengan tarian-tarian yang lain merupakan kesenangan bagi rakyat yang ada di Jembrana seperti itu. Baik. Well, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, so that was Jembrana Regency. Music performed is accompanied by the fusion of Jacob Gamelan, the distinctive gamelan ensemble from Jembrana, and Belaganjo Gamelan. Hadirin dan masyarakat Bali yang berbahagia, selanjutnya Kabupaten Gianyar. Kabupaten Gianyar sebagai kota pusaka di bawah. Ya pemirsa, setelah Kabupaten Jembrana saat ini tengah berjalan menuju depan panggung kehormatan adalah duta dari Kabupaten Gianyar. Duta Kabupaten Gianyar nantinya akan menampilkan solah pelegongan Pak Prof Bandem, dan ini memang merupakan tarian khas di Gianyar. Pak Prof, silakan. And as we see, the Upper Rangga line includes Omolomo, decorative flags, Bebantrangan, traditional flags, Kogar, clothes banners, and Jodong Agung, large ceremonial umbrellas. These segments also features Jagek Bagus Youth in modified yet traditional Gianyar attire, guarded by attendants as symbol of security. Sebagai daerah yang dijuluki kota seni, Duta Pet Air Kabupaten Gianyar pada kesempatan ini menampilkan kekhasan kesenian daerahnya, salah satunya adalah tari legong. Seperti diketahui bahwa banyak tari legong yang lahir di Kabupaten Gianyar juga merupakan spirit fundamental dalam berkesenian bagi masyarakat Gianyar. 3 jenis tari legong yang ditampilkan pada kesempatan kali ini yakni tari legong Jogo, legong kuntir,
dan Lego kupu-kupu tarung yang diiringi gamelan Semar Pegunungan. Excellencies, distinguished guests. Ya, dan sedang tampil di depan tamu kehormatan pemirsa tari pelegongan dari Kabupaten Gianyar. Pak Prof, ada beberapa jenis legong yang tampil hari ini, Pak Prof? Betul, tadi sudah dikatakan jogong, kupu-kupu tarung dan kuntil, gitu ya. Nah, yang menarik di sini adalah juga iringannya, nanti kita akan lihat menggunakan iringan gamelan pelegongan. Gamelan pelegongan ini sering sekali juga disebut sebagai semar pegulingan saih lima, gitu, 5 nada pokok gitu, yang akan membuat musik yang sangat-sangat manis untuk mengiringi tarian legong semacam ini. Selanjutnya untuk memaknai tema. Ya, dan kalau kita lihat sejarah dari pelegongan itu sendiri, Pak Prof, memang pertama kali munculnya di Gianyar begitu, Pak Prof, ya? Tepatnya di Sukawati seperti Pak Prof sampaikan. Nah, jadi bahwa ada seorang raja di Sukawati yang bernama Idewa Agung Madekarna gitu, lalu membuat istana di Ketewel, lalu mereka bertapa. Kemudian di dalam mimpinya itu beliau menyaksikan para bidadari sedang menari legong di surga. Lalu kemudian beliau memintakan kepada berdesa Ketewel itu untuk membuat tari legong apa yang dilihatnya di surga itu. Legong ini dibuat dengan topeng, dengan tapel bidadari, dan itu ada 9 buah topeng yang menggambarkan para bidadari di surga. Kemudian barulah beliau minta kepada Raja Gianyar, Pak Didi bisa ke PST1, Pak Didi monitor. terjemahkan impian beliau itu untuk dijadikan tari andil pertama disebutnya, legong yang dilakukan oleh pemain laki-laki. Lalu kemudian setelah itu baru disempurnakan oleh koreografer, oleh pencipta legong dari Sukawati. Jadi, akhirnya terjadilah legong yang sangat unik yang kita lihat sekarang itu, memakai gelungan yang serba bagus, lalu kemudian memakai pakaian parade, memakai kipas sebagai bentuk daripada tarian dan melengkapi koreografi di dalam sebuah legong seperti itu. Tentu kita tidak akan bisa menyaksikan utuh ya koreografi lalu gerak-gerak legong yang ditampilkan di sini, tetapi ini merupakan suatu kreasi puncak sesungguhnya di dalam kesenian Bali. Setelah kita melihat ada gambus, arjo dan lain-lain. Baik, dan saat ini pemirsa Anda dapat menyaksikan garapan prosesi daun hidup dari Duta Kabupaten Gianyar, yaitu upacara Mapagrari hingga upacara tutup kambuhan begitu, Pak Prof. Dan ini berkaitan dengan manusia juga begitu, Prof, ya? Siklus kehidupan manusia yang satu persatu akan berkaitan dengan yang lainnya. Yang kita lihat ini kan para bebanten pecara yang terkait dengan tutup kambuhan seperti itu. Banyak sekali isinya sesungguhnya ya kalau kita perinci. Tetapi di sini kan karena dipentaskan dalam rangka pawai, susah untuk kita menyaksikan secara lebih dekat. Baik, jadi langsung saja pemirsa kita saksikan garapan prosesi daun hidup Kabupaten Gianyar. Sebagai sajian pembuka, Duta Kabupaten Gianyar menampilkan garapan tematik dengan mengangkat kisah tokoh ikonik Kabupaten Gianyar, yakni Idul Manisku. Berawal dari permohonan Gusti Ayah Tontowi terhadap Ratu dalam ini agar tidak dapat dihentikannya kerusuhan yang terjadi di Bandung, akhirnya diutuslah Idul Manisku untuk meredam pertikaian tersebut, sehingga Badung menjadi damai kembali. Namun oleh karena kecurigaan Gusti Ayah Tegakori terhadap Idul Manggis Kuning yang menyukai salah satu istrinya, maka Idul Manggis Kuning harus kembali meninggalkan Badung hingga sampailah ia di Kertalanukasilan bersama Gusti Ayah Wambang pihak.
Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the main attraction, Gianyar present a thematic performance based on the story of the iconic Gianyar figure, Idewo Manggis Kuning. Dan Duta Kabupaten Gianyar saat ini juga akan menampilkan sebuah atraksi tematik pemirsa, yaitu Idewo Agung Manggis, Pak Prof Bandeng. Atraksi tematik Idewo Agung Manggis dari Gianyar ini seperti apa filosofinya, Pak Prof? Jadi Dewa Agung Manggis Kuning disebutnya, sering juga disebut sebagai Dewa Agung Manggis Sakti. Ya. Ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu kerajaan Badung, gitu. Lalu kemudian di kerajaan Badung kemudian meminta tolong kepada Dalup Segening ya, yang ada di Kelungkung untuk meminta bantuan supaya huru hara itu bisa dilerai dan dihilangkan. Lalu Raja Dalup Segening mengirim seorang Idewo Agung Manggis Kuning untuk melerai, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Badung. Nah, setelah persoalan itu selesai, jadi Manggis Kuning itu kembalikan, dan bahkan ada kecurigaan sesungguhnya dari Tuduh Polri namanya, Tuduh Polri, bahwa Dewa Manggis Kuning ini diperkirakan gitu, dicurigai mencintai seorang istri dari istri Tuduh Polri seperti itu. Maka dikembalikanlah ya ke Gianyar, lalu sampai ke Kefelanu. Lalu kemudian di situ dia kembali ke Gianyar, dan Gianyar kemudian mendirikan sebuah kerajaan. Ya. Mereka sama kembali ke Desa Beng karena di sana pusat Dewa Manggis itu sesungguhnya. Lalu akhirnya Dewa Manggis Kuning ini mendirikan sebuah kerajaan di Geria Anyar di sebelah selatan daripada Beng itu. Makanya lahirlah sebuah kerajaan yang dinamakan Geria Anyar. Dan itu diperkirakan pada tahun 1771 sesungguhnya. Ini sebuah sejarah ya, di mana kejayaan Gianyar mulai dari Geria Anyar yang sekarang itu pada 1771 semacam ini. Baik, jadi dapat dikatakan bahwa garapan ini menampilkan asal mula Gianyar begitu Pak Prof, yang berasal dari Geria Anyar, betul, kemudian menjadi Gianyar begitu. Benar. Baik, pemirsa, Anda masih menyaksikan garapan atraksi tematik Idewo Agung Manggis Kuning. Baik pemirsa, itu dia tadi penampilan dari Duta Kabupaten Gianyar yang menampilkan sejumlah tarian khas, kemudian garapan prosesi daur hidup, hingga atraksi tematik. Ya, saat ini Duta Kabupaten Gianyar tengah berlalu dari depan panggung kehormatan
Dan masih ada beberapa kabupaten lainnya yang akan menampilkan atraksi yang sudah disiapkan tentunya dalam pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-46 tahun 2024. Selanjutnya setelah Kabupaten Gianyar, kita akan beranjak untuk menyaksikan penampilan dari Duta Kabupaten Bangli. Pak Prof Bandem, Kabupaten Bangli akan membawa garapan bebarisan sebagai tarian khas. Ini seperti apa garapannya Pak Prof? Jadi Bangli ini memang sebuah kabupaten di Bali yang sangat kaya raya dengan tari baris. Jadi ada 10 jenis baris barangkali yang akan ditampilkan pada sore hari ini, mulai dari baris yang namakan baris gede ya. Baris gede ada baris presi, ada baris panah, ada baris jojor. Jadi ada baris-baris yang memang kekhasan dari Bangli, baris tombak dan baris tamiang. Ini sebuah tarian yang menunjukkan kepintaran, ya, keterampilan seseorang dewasa menjelang dewasa itu sendiri. Dan baris-baris ini dulu digunakan sebagai pengawal kerajaan-kerajaan di zaman dulu oleh para raja-raja, baik pada raja-raja Bali kuno, bahkan juga raja-raja di zaman Madya, dalam Watu Renggong, Segening, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, tari baris ini sesungguhnya sekarang memiliki fungsi wali, sakral, kalau dipentaskan dalam konteks upacara yang berlangsung di sebuah pura semacam itu. Nah, bagus pula bahwa tari baris gede ini, ya, yang masih merupakan baris sakral, itu sudah diinskripsi oleh UNESCO, bagian dari 9 tari Bali yang diinskripsi oleh UNESCO tahun 2015. Baik, ya, langsung saja pemirsa kita saksikan penampilan dari Duta Kabupaten Bangli garapan bebarisan. The parade begins with the culture being born of Bangli region, people of royal pair of the Ribbon Bangli, your dress in the traditional Payas Agung attire of Bangli. Dan barisan berikutnya adalah Parwo Wayang. Yang menarik pemirsa, selain garapan solah atau garapan bebarisan dari Kabupaten Bangli, tampil juga tari wayang wong, Pak Prof. Betul. Ya, ini seperti apa maknanya Pak Prof? Jadi tari wayang wong itu sesungguhnya sebuah drama tari yang menggunakan topeng, dan topeng-topeng itu merupakan perwujudan dari cerita Ramayana. Jadi peperangan antara Rama dengan Rawana. Jadi Rama itu memiliki tentara dari Krakra yang disebut sebagai Wanara, seperti Sugriwo, Anoman, lalu kemudian Anggada dan lain-lainnya, sedangkan Rawana itu ada para raksasa. Nah, memang sebelum wayang wong ini diberi citra sebagai sebuah drama tari dari Ramayana, mereka itu disebut sebagai barong kedingkling, barong belas-belasan, yang juga merupakan tarian kesyukuran yang kita saksikan sekarang di layar televisi sekarang ini adalah barong cat ya. Nah, barong cat dan rangle. Jadi barong ini banyak juga yang terdapat di Klungkung. Kita lihat barong macan, barong cat, barong babi, dan juga ada rangle. Jadi simbol antara kebaikan dan keburukan ditampilkan di dalam pawai. Karena Klungkung itu memang ya, Bangli ini memang banyak sekali memiliki jenis-jenis barong seperti itu. Baik, jadi solah atau garapan bebarisan yang dirangkaikan juga dengan tarian wayang wong serta beberapa barong yang tampil juga, itu memeriahkan persembahan dari Duta Kabupaten Bangli. Dan tentunya kita masih menyaksikan persembahan dari Duta Kabupaten Bangli, pemirsa. During this ritual, the baby touches the ground for the first time. Another ceremony, ngotoning, commemorates the baby's first 6 months, and the procession is accompanied by Gandhar Wayang Gamelan music.
sebagai sajian pamungkas, Duta PNAI Kabupaten Bangli menampilkan trompet dengan judul Yuyu Besi. Dikisahkan perairan Danau Batur yang ada di Bangli mengalami kekeringan. Kehidupan masyarakat menjadi sengsara. Masyarakat memohon kepada Raja Bangli untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Raja Bangli Sri Aji Kunti Ketana mendapat wahyu dan pijen atau anugerah berupa yuyu besi dan lindung besi di Danau Batur. Berkat anugerah yang diperoleh oleh sang raja, air yang tersumbat. Ya pemirsa, masih dari penampilan Duta Kabupaten Bangli, garapan prosesi daun hidup yang dilakukan oleh dan ditampilkan oleh Kabupaten Bangli adalah upacara Tigang Sasih dan Otonan, kemudian menampilkan atraksi tematik yaitu Betara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Kalau boleh disampaikan maknanya seperti apa atraksi dari Kabupaten Bangli ini, Cino? Jadi bulan itu kan suatu upacara untuk pertama kalinya sesungguhnya seorang bayi bisa menginjak tanah, diterima oleh bumi dalam kelahirannya itu. Tapi sebelum itu kan masih merupakan anak dewa yang masih sakral gitu. Oleh karena itu pada upacara bulan itu bahkan kemudian otonan itu baru ada menginjak tanah. Bahkan kalau bisa pada saat 3 bulanan itu akan diadakan ngetep jambot namanya, cukur pemotong rambut, dinamakan rambut jambot seperti itu. Ini makna daripada 3 bulanan dari sebuah upacara anak-anak ya waktu itu. Baik, dan saat ini yang sedang tampil adalah atraksi tematik dari Kabupaten Bangli, yaitu Betara Guru Sri Adi Kunti Ketana. Benar. Dan kita melihat ada binatang-binatang dari danau yang muncul yang dinamakan yuyu besi sesungguhnya. Jadi ada anugerah dari para dewa ketika Danau Batur itu kekeringan, tidak ada airnya karena tertutup oleh bumi dan tertutup oleh lubang-lubang dan sebagainya. Lalu kemudian sang raja bertapa meminta berdoa supaya diberikan kesejahteraan dan bisa ada air di Danau Batur itu sendiri. Jadi beliau mendapatkan 2 ekor binatang, yaitu tadi kita lihat sudah yuyu, ya, yuyu besi, ini namakannya yuyu besi itu akan membantu kemudian membuka pori-pori, membuka lubang-lubang sehingga dari gunung itu mengalir air seperti itu. Nah, dan juga menyebabkan kesuburan, maka terjadilah persembahan air. Dan ini akan menghidupkan juga subak-subak yang ada di Bali, karena Danau Batur itu kan sebuah danau subak yang terbesar di Bali pula, selain subak Batu Karu, subak di Mengui itu. Nah, ini suatu hal yang sangat menarik untuk dicerna dan kita maknai seperti itu. Baik, ya.